pajak, kembali lagi di podcast Bijak Berduit. Bincang pajak bersama KPP Duren Sawit. Oke, kawan pajak, untuk podcast hari ini kita akan berbicara mengenai satu isu yang sedang booming. Betul bukan, Bapak Koko? Apa itu, Kak Vini? Iya. Sepertinya udah banyak juga kawan pajak yang mengalami ataupun yang sudah berpapasan ataupun berkenalan dengan satu ini. Sering dengar ya? Sering pasti. Apa itu, Pak? Bukan lain adalah Cortex. Ya, bagaimana kawan pajak setelah hampir 3 bulan menggunakan Cortex, pasti banyak suka dukanya. Iya, betul. Iya. Jadi ini kita di sini dalam rangka untuk membantu kawan pajak juga untuk mengatasi bagaimana ketika login di Cortex, karena betul, Kak Vini. banyak Kak Pak Koko yang ada kendala ketika mengakses Cortex ya. Jadi susah atau gimana ya? Ada banyak yang kendala. Saya nggak bisa login. Ke KPP ke helpdesk nanti, tolong dong, ini saya kok nggak bisa login, NPWP-nya nggak bisa nih yang 15 digit. Iya, betul. Nah, jadi untuk membantu kawan pajak semua login ke Cortex, hari ini kita akan membahas nih mengenai login awal Cortex. Baik, tuh Pak Koko, untuk menyingkat waktu aja ya. Kita mau mulai dari yang pertama. Kita bicara mengenai login Cortex. Untuk login Cortex sendiri, ini apa aja sih Pak yang dibutuhkan? Iya, jadi Kak Vini dan kawan pajak semua, untuk Cortex kan memang aplikasi baru ya. Jadi dulu ada namanya DJ Online, ada e-faktur, e-bupot dan sebagainya. Nah, sekarang di 2025 kan jadi satu ya. Jadi satu namanya Cortex. Nah, khusus berarti kita untuk saat ini bahas untuk yang pribadi ya, Cortex untuk pribadi ya. Baik, kita bahas untuk Cortex pribadi. Iya, betul. Jadi memang ada perubahan di Cortex terkait NPWP. Jadi kalau dulu di aplikasi lama atau kita nyebutnya legacy ya, itu masih pakai NPWP 15 digit. Sedangkan untuk di Cortex itu kan pakai 16 digit. Nah, kalau untuk orang pribadi NPWP 16 digit itu apa? Nah, jadi untuk orang pribadi NPWP 16 digit adalah nomor KTP atau NIK, nomor induk kependudukan. Jadi itu yang harus diingat ya sama kawan pajak. Untuk NPWP yang dipakai di Cortex adalah menggunakan NIK. Untuk orang pribadi. Iya, betul. Ya. Jadi untuk login pertama kali ya atau login awal ya. Untuk wajib pajak yang sebelumnya sudah pernah login di DJP Online, itu langkah pertama adalah lupa kata sandi atau lupa password. Jadi kan kawan pajak sudah punya akun di DJP Online, jadi nanti ketika akan login pertama kali, login awal di Cortex, memakai menu lupa kata sandi. Ya, ketika mau login, diklik menu lupa kata sandi, nanti akan ada keluar menu reset password atau reset kata sandi. Jadi yang harus dimasukkan nanti ID pengguna yaitu NIK, kemudian juga ada pilihan memakai email atau nomor handphone. Baik, berarti tujuan konfirmasi nanti bisa ke email ataupun ke handphone. Ya. Jadi pastikan dua-duanya aktif ya Pak ya. Harus valid juga untuk yang emailnya, emailnya bisa diakses, kemudian nomor handphonenya juga bisa diakses. Atau misalnya dulu waktu di DJP Online kan memakai nomor rumah atau yang kode 021 gitu ya. Misalnya berarti harus perubahan data dulu karena nanti tidak bisa menerima SMS. link untuk riset kata sandi. Oke, berarti dipastikan juga tadi itu emailnya sama dengan yang terdaftar berarti ya Pak ya? Ya, betul, di DJP Online. Harus yang sama dengan terdaftar di DJP Online dan juga nomor handphonenya yang sama terdaftar di DJP Online. Ya, betul. Jadi kalaupun nanti kawan pajak semua yang ketika di DJP Online
nomor handphone ataupun emailnya itu berbeda, itu harus melakukan perubahan data dulu. Itu langsung ke KPP ya Pak ya? Ya, kalau perubahan data memang saat ini harus ke KPP. Terus KPP-nya juga nggak harus yang terdaftar ya. Di KPP terdekat kawan pajak bisa. Baik. Jadi kawan pajak kalau mau perubahan data untuk login ke Cortex bisa datang ke KPP mana aja. Jadi tidak perlu ragu lagi untuk datang ke KPP terdekat. Ya. Oke, lanjut Pak. Tadi kita sudah membicarakan mengenai login awal. Ya. Yang tadi kita harus pertama langkahnya adalah reset password dulu. Reset password atau kemudian kata sandi. Nanti kalau sudah klik yang lupa kata sandi, nanti akan ada masukin, ya ada pertama masukin ke NIK kemudian masukin pilihan email atau nomor handphone. Nanti setelah kita selesai di langkah ini lanjut ke nanti kan ada link yang masuk ke email atau ke handphone ya. Lebih baik sih pakai email ya. Karena lebih gampang ya nanti ketika sudah masuk ke email kan ada link itu, nanti diklik nanti otomatis buka di browser. Nanti kalau sudah buka di browser ya bisa bikin password baru, jadi atau kata sandi baru, karena di Cortex passwordnya itu berbeda dengan yang di DCP Online. Perbedaannya perbedaannya dulu kalau di DCP Online kan minimal 6 karakter digit, atau 6 digit, terus boleh angka, boleh huruf ya. Terserah. Tapi kalau untuk di Cortex berbeda. Untuk kata sandi minimal ada 8 karakter atau 8 digit, kemudian harus ada huruf besar atau caps lock, ada huruf kecil, ada angka, ada karakter khusus. Ya. Berarti harus lengkap ya Pak ya, keempatnya ya. Nggak boleh lewat satu ya. Harus semuanya. Minimal 8 digit, harus ada huruf besar, huruf kecil, angka dan karakter khusus. Karakter khusus ya apa sih ya? Kayak bintang atau pagar dan titik. Ya, oke. Untuk sampai saat ini yang tidak pernah menjadi masalah itu adalah yang apa aja Pak kalau karakternya? Kalau karakter khusus biasanya yang selama ini aman ya digunakan ya bisa bintang atau pagar ya. Sama titik juga bisa. Oke, berarti kawan pajak supaya aman dulu nih loginnya, mungkin cari aman dulu kita gunakan yang 3 tadi itu ya. Berarti bintang, pagar sama titik. Oke, jadi tadi setelah kita ubah passwordnya, kemudian selanjutnya kita baru bisa langsung login ya Pak ya? Bisa login ke Cortex-nya masing-masing. Nanti setelah login juga harus mengajukan kode otorisasi. Oke, ini baru ya Pak. Kode otorisasi ini. Jadi fungsinya untuk menggantikan tanda tangan. Jadi karena digital ya, tanda tangan memakai kode otorisasi itu bentuknya namanya passphrase. Ya semacam password lah, hampir sama dengan password tapi khusus untuk tanda tangan istilah, gantinya tanda tangan. Oke, jadi tanda tangan elektronik lah ya Pak ya, khusus untuk di Cortex. Ya, untuk layanan perpajakan nanti memerlukan tanda tangan elektronik itu pakai kode otorisasi. Baik. Oke, tadi setelah login berhasil buat kode otorisasi, berarti udah selesai nih, udah berhasil login. Nggak bisa melakukan kegiatan perpajakannya di Cortex ya Pak ya. Oke, lanjut nih Pak, karena kemarin juga saya ada lihat-lihat gitu ya, ada pertanyaan, saya wanita menikah NPWP gabung suami, tapi saya direktur di suatu PT perusahaan. Cortex saya gimana ya ceritanya? Gitu. Jadi untuk di Cortex saat ini juga bisa wanita menikah yang perpajakannya digabung sama suami bisa untuk mendaftar di Cortex. Jadi mendaftar itu bukan mendaftar NPWP ya, tapi mengaktifkan NIK-nya di Cortex. Jadi ketika misalnya yang tadi sebagai direktur ya, direktur kan dapat gaji, nanti ada gajinya dipotong pajak, itu harus memakai NPP, NPP atau NIK sendiri. Tapi karena
kewajibannya digabung sama suami ya di Kortek cukup registrasi NIK-nya aja biar terbaca di Kortek. Oke, berarti untuk wanita ya ibu-ibu semua ya yang NPWP-nya gabung sama suami. Iya, Jadi nggak bisa. perlu takut nih Iya. ya akan diterbitkan NPWP tersendiri karena Iya. NIK-nya dipakai di Iya. Kortex. Jadi bisa diaktifkan hanya untuk akun Korteksnya aja Iya. untuk keperluan nanti administrasi perpajakan. Iya, betul. Oke, kalau caranya gimana Pak? Caranya ya kalau yang tadi kan sudah punya akun DJP online ya, pilihnya kan daftar Kalau lupa belum punya, kata sandi berarti ya. lupa kata sandi, ya. Ya kalau untuk yang wanita menikah itu nanti pilihnya berbeda. Oke. Pilihnya nanti yang daftar di sini, nanti pilih yang untuk perorangan, kemudian memiliki NIK, Oke. terus pilihnya hanya yang registrasi NIK. Jadi Oke. ketika masuk ke Kortek nanti NIK-nya jadi terregister atau terdaftar di ya. Kortex. Ya. Oke, Tapi jadi- kalau milih menu yang satunya kan ada lagi itu registrasi NIK dan mengaktifkan Mengaktifkan sebagai NPWP. NPWP ya. Itu nanti berarti NIK-nya terdaftar sebagai NPWP. iya punya NPWP. Tapi ini kan kalau ibu-ibu ya yang kebutuhannya cuma untuk kepentingan administrasi perpajakan ya dan digabung sama suami tidak perlu membuat NPWP. Baik. Berarti tadi kalau untuk yang ibu-ibu kita masuknya tetap ya ke daftar di sini, terus pilih perorangan, kemudian pilih nanti memiliki NIK. Lanjut pilih yang hanya register. Registrasi, iya. Iya, jadi jangan pilih yang aktifkan NIK sebagai NPWP Ibu Iya, ya. Nanti nanti- tangannya agak selip sedikit Iya. punya Nanti NPWP. punya NPWP nanti ada kewajiban untuk Betul, ada kewajiban lapor dan ada kewajiban ya kalau bayar ya ada bayar Iya, gitu ya Pak ya. Jadi pastikan pilihnya yang hanya register untuk ibu-ibu yang ingin akun Korteksnya diaktifkan Ya, atau NIK-nya diaktifkan untuk kebutuhan perpajakan. Oke, tadi udah ada ibu yang sudah menikah. Berarti kalau ibu-ibu nih, oh saya sebelumnya punya NPWP Pak, Iya. saya mau gabung sama suami. Iya. Akun Korteks saya gimana dong nanti? Oh iya. Jadi kalau sebelumnya suami istri ya menikah, masing-masing punya NPWP sendiri-sendiri ya. Yang istrinya itu nanti di nonaktifkan. Jadi Oke. nanti di nonaktifkan, kemudian di akun Kortek suami, akun NIK istri itu dimasukin sebagai Masukin di FTU, Family Tax Unit atau daftar anggota keluarga. Keluarga, Jadi oke. nanti kalau untuk NPWP istri yang sudah dinonaktifkan artinya kan tidak dipakai lagi. Nanti memakai NIK sendiri yang sudah masuk ke daftar FTU kepala keluarga atau suami. Oke, berarti dibiarin aja berarti ya Pak ya, karena emang nggak ada penghapusan lagi sekarang atau gimana Pak? Ya ini nonaktif kan Di harus nonaktif melalui ya? permohonan dulu. Oke. Jadi kalau ibu-ibu sudah punya akun Kortek, nanti bisa mengajukan permohonan nonaktif melalui akun Korteknya sendiri. Oke. Oh, berarti pengajuannya juga dari Iya, Kortex bisa ya? online juga, Baik. enggak? Iya. Kalau dulu kan harus datang ke KPP. Harus datang ke ya. KPP, kalau sekarang permohonan nonaktif bisa melalui akun Kortek. Kortex. Oke, berarti tadi kita coba untuk rekap ulang dari awal. Berarti untuk orang pribadi, teman-teman semua wajib pajak yang single ataupun para pria ya, baik sudah menikah ataupun belum. Ya. Itu nanti loginnya untuk pertama kali nih yang belum mengaktifkan akun Kortex, kliknya yang lupa kata Lupa sandi. kata sandi. Nah, Nanti tinggal ikuti aja step-stepnya. Yang perlu dipastikan adalah email dan juga nomor Nomor handphonenya handphone tadi atau masih valid, aktif, ya, masih valid aktif. gitu Bisa ya. diakses juga. Bisa diakses. Kalau betul. emailnya nggak bisa diakses, nanti ada link ya nggak bisa Nggak dibuka. Baik. Setelah itu nanti kita ubah kata sandi dari email yang Ya. ataupun yang dikirim ke Ya, yang perlu diperhatikan ketentuan untuk pembuatan kata sandinya kata sandi tadi ya. itu Minimal 8 digit, minimal ada 8 huruf kata. besar, huruf kecil, ada angka, ada karakter. khusus.
Oke, itu tadi untuk kita semua secara umum ya. Ini ada Ya, case khusus betul. terkait wanita yang tadi sudah menikah, juga bisa memiliki akun Kortex sendiri. Persyaratannya tadi apa Pak? Yang pertama dia harus registerkan dulu NIK-nya di Kortex. Iya. Iya. Dari tadi kita bicara Kortex Pak, tapi alamat Korteksnya belum kita sebut dari tadi. Iya. Ini yang utama ya. Iya utamanya, iya Kortex di mana? Iya. Mengakses Jadi Kortex. untuk alamat Kortex, Kortex DJP pajak.go.id. Ya, jadi teman-teman sebelum tadi menggunakan langkah-langkah tadi, Iya. tolong buka dulu browser, ketik kortexdjp.pajak.go.id. Baru tadi lanjutlah itu ya ke langkah Untuk- lupa password ataupun Iya, registrasi atau only. NIK untuk yang wanita menikah. Menikah. Atau berkawin. Baik. Oke. Saya ingat-ingat lagi daftar pertanyaannya. Sampai saat ini terkait dengan registrasi awal sepertinya yaitu Pak. Nah, Iya. nanti mungkin kita bicara lebih banyak lagi di episode selanjutnya kawan pajak ya. Untuk episode selanjutnya mungkin kita akan berbicara mengenai yang Kortex badan. Mungkin bagaimana nanti penggantian PIC, ini juga ya banyak kendalanya Iya. kemarin, pemberian akses ke pegawai. Nanti juga- mudah-mudahan ini kan sudah 3 bulan ya, 3 bulan berjalan nanti semakin lancar lah harapan Iya. kita semua. Jadi Semoga amin semakin wajib pajak lancar. juga gampang untuk mengakses. Kita pegawai pajak juga nggak pusing ya Betul. mendengar pertanyaan Iya. wajib pajak yang Dan juga macam-macam. keluh kesah ini. WP ya terkait dengan Kortex. Kami juga memohon maaf apabila Kortex sampai saat ini masih belum berfungsi secara Iya. maksimal. Tapi kita doakan bersama agar Kortex kedepannya semakin lebih baik lagi. Baik, oke Pak Koko, kayaknya untuk episode kali ini kita cukupkan di sini. Ya, siap tapi ini. Ini Apa? jangan lupa juga ini yang laporan SPT tahunan Oh ya. iya. Mungkin Bener. karena Betul ini udah sekali. hampir mendekati jatuh tempo Untuk SPT SPT tahunan, tahunan orang di- pribadi, iya, orang pribadi kan maksimal di tanggal 31 31 Maret. Maret. Nah, Jadi kawan pajak sekalian juga kita ingatkan di sini, jangan lupa untuk lapor SPT. Oh iya, untuk pelaporan SPT masih menggunakan DJP online ya, kawan pajak yang semua. lama ya. Betul, masih belum pakai pakai Kortex. legacy ya. Tak Kortex kita lapor di untuk tahun 2025. Oke, jadi jangan lupa untuk lapor maksimal 31 Maret. Untuk pegawai disiapkan aja bukti potongnya. Untuk yang usahawan disiapkan peredaran brutonya. Baik. Mungkin sampai di sini dulu kawan pajak untuk episode hari ini. Kita cukupkan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.